Halo semuanya, selamat datang kembali. Mohon maaf, mungkin lama banget gak ada ngupload video, bahkan berbulan-bulan, hampir hampir setahun loh, serius hampir setahun saya itu nggak pernah ngupload video. Dan juga perkembangan channel saya turun drastis, ya mau gimana lagi gitu. Alasan pertama kenapa saya itu jarang banget ngupload video, karena ya, kebanyakan video saya itu kan membahas kerja-kerja di Batam. Namun untuk saat ini saya lagi proses kerja keluar gitu, coba yang lebih baik gitu. Bukan coba lebih baik sih, di Batam juga cukup baik, namun kita coba cari pengalaman di luar gitu. Dan saya proses ke outer country. Ya, syukur sampai saat ini proses saya udah cukup membaik. Saya sudah menerima work permit, kemudian sudah menerima visa, kemudian ini lagi ngurus ID dari Dinas Ketenagakerjaan. Dan ya, semoga saja dalam waktu dekat ini sudah berangkat. Gimana yang lebih baik ya boleh saja gitu. Namun Batam ini bukan tidak baik. Semua pekerjaan itu sebenarnya kalau kita jiwai, kalau kita cintai sangat baik gitu. Tergantung kitanya manajemennya bagaimana gitu. Oke. Banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan di komentar setelah saya buka studio YouTube saya. Banyak banget teman-teman yang nanya, dan pertanyaannya itu sebenarnya nggak jauh dari video-video sebelumnya. Kalau teman-teman sebenarnya mengecek video-video yang sebelumnya, itu ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab gitu. Ya, namun saya juga orangnya nggak mudah bosan. Ya, nggak masalah juga kalau masih menanyakan, saya akan bantu jawab gitu. eh saya nggak ngetek pertanyaan yang mana ya, tapi ini karena awal di video saya naik lagi, launching lagi gitu. Launching bahasanya ya. Jadi ngupload lagi gitu, lebih tepatnya kayak ngupload lagi. Jadi saya membahas sedikit tentang pekerja di Batam sebelum saya go gitu. Jadi di Batam ini teman-teman, perlu diketahui ya, ada beberapa perusahaan. Kemudian saya lihat brosur-brosur job-job info itu rata-rata itu untuk umur itu sangat dipatokkan gitu. Umur itu memang di Batam ini sangat dipatokkan itu untuk kerja di PT ya. Dan itu pun nggak semua PT sih, namun 90% itu PT-PT merekrut karyawannya umurnya dibatasi gitu. Rata-rata itu umurnya maksimal 23 tahun. Baik cowok maupun cewek itu maksimal 23 tahun. Ada nggak sih PT yang nerima umur 25, 26 sampai 30 tahun? Ada. Ada beberapa PT yang nerima umur masih segitu, namun mereka meminta kandidatnya itu, calon karyawannya itu mungkin yang berpengalaman, yang sudah berpengalaman gitu. Adapun yang eh, nggak minta pengalaman namun punya basic gitu, kayak ngejahit gitu, ada juga sih beberapa PT. Dan untuk cowok gimana? Cewek cowok sama aja, batas umurnya sedemikian itu maksimalnya 23 tahun. Dan kemudian udah non pengalaman, bang saya baru tamat SMA nih, nggak punya pengalaman, belum pernah kerja sama sekali, emang bener-bener tamat SMA gitu, atau udah tamat tahun lalu, 2 tahun yang lalu, namun belum pernah kerja di PT, belum ada pengalaman. Bisa nggak sih ngelamar di perusahaan itu? Bisa. Ada beberapa perusahaan di sini yang merekrut karyawannya itu dia tidak mengharuskan calon karyawan yang akan join itu punya pengalaman, namun dibatasi lagi dengan umur. Nah, maksimal 23 tahun. Dan lebih gampangnya lagi kayak anak-anak SMK, SMA gitu, yang baru-baru lulus kuliah itu ada banyak, bahkan banyak. Di BT-BT dari sini sebenarnya saya juga agak gimana ya, di Indonesia ini merekrut kebanyakan dibatasi umur 23 tahun, dan bahkan yang banyak itu kerja ya teman-teman kita yang baru lulus sekolah gitu. Ya, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Mungkin teman-teman yang udah nikah, yang umurnya 25 ke atas lebih membutuhkan, namun dengan persyaratan sedemikian nggak bisa kerja di situ, ya mau gimana lagi. Jadi kita coba untuk kerja di di job lain gitu, di jurusan lain gitu. Jadi untuk yang tamat sekolah, yang belum punya pengalaman itu bisa, namun kalian harus sabar. Bener-bener sabar banget di Batam untuk cari kerjaan. Dalam satu bulan gimana bang, udah dapat belum pekerjaan? Oh, belum. 2 bulan belum tentu, 3 bulan belum tentu, dan saya berani mengatakan 5 sampai setahun belum tentu. Ya kalau rezeki cepat gitu, tapi kalau yang biasanya ketika banyak pembukaan rekrutmen, kita selalu aktif untuk ngelamar, ngeplay lamaran gitu, lewat website, lewat aplikasi, kemudian lewat email, kemudian yang lewat via pos, ya langsung
tiap pos juga kita langsung apply lamarannya gitu. Itu kemungkinan kalau kita sering berusaha sedemikian, dari 50 perusahaan kita lamar, bisa jadi ada sekitar 2-3 perusahaan manggil kita gitu dalam waktu tempo dekat. Yang penting kita rajin cari info job yang lagi ready, kemudian cari info job yang kualifikasinya bagaimana, sesuai nggak sama kita, ya udah kita ajukan gitu apply lamarannya gitu. Jangan nanti kualifikasinya dia minta batas umur maksimal 23, pengalaman 2 tahun gitu. Kita tanpa pengalaman, umur udah lewat, kita paksa apply lamaran, ya nggak akan dipanggil berakhir. Jadi sesuaikan lah gitu apa yang diminta, kualifikasinya. Begitu juga dengan kita, kalau kita merasa sedemikian ya silahkan lamar gitu. Jadi untuk yang baru tamat boleh, nggak masalah, dan bahkan banyak kok teman-teman di sini yang baru-baru tamat bisa kerja di PT gitu. Kemudian untuk selanjutnya persiapan dari daerah sendiri, bang, saya nggak ada persiapan bang untuk ke Batam, baik dari modal, kemudian pengalaman, dan juga memang belum pernah merantau di kota gitu. Itu gimana sebenarnya? Itu kembali kepada diri kita sendiri sih. Dulu saya juga kesini nggak ada persiapan, teman-teman juga di sini yang kebanyakan ya non persiapan gitu, yang modal nekat merantau. Yang penting senekat-nekatnya kamu ngerantau itu harus ada modal, men. Ini bukan zamannya tahun 90-an. Kalau 90-an kita ya masih oke, mungkin kita bisa modal kepercayaan seseorang gitu untuk cari kerjaan. Tapi kalau di Batam ini bukan hanya kepercayaan orang yang harus kita cari gitu, namun ada hal lain yang lebih penting gitu. Apa itu? Identitas. Kenapa saya katakan demikian? Saya pernah mengalami itu kerja di rumah makan, kemudian ada di kuli-kuli bangunan, itu diminta juga ijazah, men. Kerjanya segitu tapi diminta juga ijazah gitu. Ya mungkin kayak kuli-kuli, minimalnya kamu punya fotokopi KTP deh, punya KTP deh, yang penting kamu punya identitas gitu. Karena di sini biasanya meskipun pekerjaannya sedemikian, identitas itu sangat penting gitu ya. Jadi ya persiapkanlah, jangan modal-modal nekat pergi aja gitu, nggak ada bawa berkas apa cuman bawa KTP gitu. Aduh, ya kitanya yang repot gitu. Jadi persiapan untuk hal seperti itu sebenarnya kembali kepada diri kalian juga yang dari kampung, yang dari mana mau merantau ke sini. Ya persiapkanlah identitas kalian yang lengkap. Kalau bisa jangan bolak-balik, jangan udah kesini oh ternyata butuh ini suruh kirim dari kampung, jangan. Kan bisa cek di video-video saya sebelumnya, itu banyak banget syarat-persyaratan yang harus dilengkapi untuk ngelamar di perusahaan gitu. Dan saya tekankan lagi, untuk modal, saya nggak mau ya teman-teman yang ada di video saya ini modal sini modal nekat cuman modal tiket doang. Waduh, jangan. Kalau kalian pengen bener-bener ngerantau ke Batam ini, persiapan modal kalian itu minimalnya itu kalian punya modal 2 bulan di sini. Baik itu dari segi transportasi, kalau kalian nggak punya motor di sini mau gimana, otomatis kan harus naik angkot, otomatis kan harus naik gojek gitu. Jadi persiapkan juga modal transportasi kalian, karena di sini antara jarak PT tempat-tempat tinggal kalian itu belum tentu dekat. Bisa jadi kan di daerah, misalnya nih tinggal daerah Batu Haji, daerah tinggal Batam Center itu kan Muka Kuning jauh, dan bahkan di daerah Muka Kuning aja sendiri ada sih beberapa kos-kos kan. Namun kan juga harus butuh transport karena PT itu nggak satu tempat gitu, dan job-job yang ready itu nggak satu tempat, jadi harus dipersiapkan gitu. Kemudian juga untuk modal konsumsi kalian, mau makan pakai apa kalau nggak ada uang gitu. Di Batam ini cukup mahal, perbedaannya sama di kampung itu harga jauh banget. Jadi persiapkanlah minimal kan sekali makan itu 15.000, itu sekali makan. Ya syukurlah sehari makan sekali, yang nggak masalah, namanya juga perantauan gitu. Jadi harus persiapan juga untuk modal konsumsi kalian, untuk belanja. Kalau mau masak sendiri ya silahkan. Kemudian untuk kos-kosan, itu kos-kosan di Batam ini saya rata-ratanya ya itu sekitar 500 ribuan. Ada sih yang murah-murah tapi itu agak jauh deh, jadi kita agak susah juga berkomunikasi. Istilahnya mau pergi-pergi ke sana kemari itu agak susah gitu. Jadi persiapkan kalau untuk kos-kosan itu sekitar 500 ribu per bulan gitu. Kemudian uang pegangan kalian untuk fotokopi, untuk buat ini buat itu. Kemudian persiapan kayak untuk kebutuhan, karena ada beberapa perusahaan juga dia setelah kita dinyatakan diterima itu dia minta kita antigen gitu. Jadi harus persiapan, itu modal sendiri. Kemudian kayak buat SKCK untuk foto, untuk fast fotonya kita mau cuci foto, mau fotokopinya, kemudian transportnya mungkin, kemudian untuk berkas-berkas yang lainnya. Jadi harus dipersiapkan. Jadi saya tekankan untuk teman-teman yang nonton video saya ini, tolong kalau mau ke Batam itu dipersiapkan modal gitu. Dan kemudian
untuk pertanyaan-pertanyaan lain mengenai berkas, persyarat-persyaratan, kan kayaknya perlu cek di video saya sebelumnya deh, ataupun kan boleh cek di channel-channel lain, nggak masalah gitu. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya bagi info. Jadi saya juga lihat YouTube saya itu udah turun gratis banget ya, mau gimana lagi, semoga nanti ketika saya udah berangkat saya akan aktif lagi. Namun saya akan tetap membahas di Batam karena saya punya beberapa teman yang masih stay di Batam, jadi saya bisa tanya, jadi saya bisa juga konsultasi perubahan-perubahan di masa-masa yang akan datang gitu, untuk persyaratan segala macam, pokoknya yang berjerumus tentang pekerjaan di Batam. Oke, thank you. Dan ya, kalau yang baru mampir, subscribe aja. Satu orang subscribe saya itu sangat bermanfaat ya. Kalau untung-untung kalau bermanfaat dibagi, aduh saya terima kasih banget. Oke, thank you, semoga sukses ya, bye.